Mereka terbang menuju Antartika, tetapi kabut putih menipu pandangan. Dan pesawat itu lenyap di tebing es yang sunyi. Halo, selamat datang di Sky Enigma. Dan pada episode kami hari ini, kami ingin membahas mengenai suatu kejadian yang menimpa maskapai dari Selandia Baru, yaitu adalah Air New Zealand. Sedikit sejarah mengenai Air New Zealand. Air New Zealand ini sendiri berdiri tahun 1940 dengan nama Tasman Empire Airways Limited, yang kala itu merupakan kerjasama dari Inggris, Selandia Baru, dan Australia. Dan rute pertamanya itu, penerbangan pertamanya di 1940 itu adalah dari Auckland ke Sydney. Dan kala itu memakan waktu 9 jam. Oh, lama sekali. Lama sekali, karena pesawatnya itu pesawat amfibi yang mesinnya itu tidak memiliki power sebesar sekarang ya. Oh, ya. Jadi posisinya lama sekali terbangnya. Namun meskipun penerbangannya lama, bagi orang-orang yang ikut dalam pesawat itu merupakan suatu keajaiban. Karena biasanya mereka itu kalau mau dari Selandia Baru ke Sydney, mereka tidak bisa dengan mudah penerbangan non-stop. Ya. Mereka harus naik kapal biasanya. Dan keajaiban ini tentu saja akhirnya banyak yang pengen beli tiketnya juga akhirnya. Dan akhirnya laku keras. Jadi Tasman Empire Airways ini menjadi penghubung dari Selandia Baru ke Australia kala itu. Dan perkembangannya sangat pesat. Penerbangannya itu banyak sekali yang berlangsung dari Selandia Baru ke negara-negara di Asia. Meskipun banyak tidak non-stop. Ya. Karena kapasitas bahan bakarnya masih belum cukup. Dan Tasman Empire Airways ini berkembang sangat pesat hingga tahun 1961 itu diakuisisi oleh pemerintah Selandia Baru, dan di tahun 1965 itu berganti nama jadi Air New Zealand. Jadi sudah jelas ini adalah flag carrier dari Selandia Baru. Dan di tahun 1970-an itu mereka membeli sebuah pesawat besar jumbo jet, yaitu adalah DC-10. Dan DC-10 ini digunakan untuk rute-rute yang jauh dan untuk mengangkut penumpang yang sangat banyak. Jadinya menegaskan bahwa penghubung dunia ke daerah Pasifik Selatan itu adalah Air New Zealand, menggunakan pesawat DC-10 yang baru kala itu. Dan mereka juga membuka suatu rute unik. Karena posisi Selandia Baru yang dekat dengan Antartika. Jadi ada rute sightseeing atau melihat-lihat daerah Antartika gitu ya. Dan itu merupakan sesuatu yang sangat fantastis. Ya. Karena Antartika itu kalau kita bisa bayangkan, itu daerah yang sangat jauh dan tidak terjamah sebelumnya. Dan sangat dingin. Sangat dingin. Jadinya dengan adanya rute sightseeing ini, penumpang jika ingin membeli tiket bisa untuk melihat Antartika. Segampang itu. Jadi peminatnya sangat banyak. Namun meskipun rute ini sangat ikonik dan fantastis, tersimpan sebuah rahasia tersembunyi yang akhirnya menimbulkan tragedi luar biasa. Air New Zealand penerbangan 901 melayani rute dari Auckland, Antartika, Christchurch, dan kembali lagi ke Auckland. Dan pada 28 November 1979, pesawat ini menabrak gunung Erebus di Antartika. Dan pesawat yang terlibat pada kejadian ini adalah pesawat McDonnell Douglas DC-10-30 yang kala itu masih berusia baru. Nah, seperti dijelaskan sebelumnya, penerbangan ini memang dirancang spesial karena dia juga dipasarkan sebagai pengalaman tamasya yang unik. Siapa sih orang yang tidak ingin melihat Antartika pada masa-masa itu? Dan di dalam penerbangan ini terdapat 237 penumpang dan 20 kru dengan totalnya adalah 257 orang. Dan jadi memang ada bagian yang dikosongkan ya, supaya penumpang itu bebas leluasa untuk mengambil foto dan lain sebagainya. Dan di sini kan tadi ada pemandunya. Pemandunya itu sebenarnya dijadwalkan Sir Edmund Hillary. Wah, itu orang yang pernah naik Gunung Everest pertama kali ya? Orang yang sangat-sangat terkenal begitu. Namun akhirnya dibatalkan karena ada suatu hal ya, dan digantikan oleh rekannya yang bernama Peter Mulgrew. Kru kokpit sendiri terdiri dari kapten, 2 orang first officer, 2 orang flight engineer dengan jam terbang tinggi. Nah, sebelum kami masuk ke bagian yang lebih dalam, kami mendorong teman-teman untuk komentar apabila ada saran untuk episode ini atau episode kedepannya. Dan jangan lupa untuk like, follow, subscribe, serta share kami di YouTube, Instagram, TikTok, dan Spotify.
Jadi penerbangan ini awalnya berjalan dengan sangat mulus, take off hingga posisinya itu sudah di atas Antartika. Dan kala itu pemandu penerbangan menunjukkan fitur-fitur pemandangan yang ada di sekitarnya. Jadi supaya penumpang ini bisa menikmati daerah sekitarnya. Karena ini adalah sightseeing Ya, yang sudah bayar tiket mahal, jadi harus ada extra mile-nya juga. betul. Dalam hal ini adalah pemandu yang menjelaskan apa-apa aja yang ada di sekitar itu. Dan kala itu pesawat itu sedang terbang rendah di atas McMurdo Sound. Jadi pesawat itu memang terbangnya relatif rendah ya kalau di sightseeing seperti ini. Karena pertama tidak ada trafficnya sangat jarang lah at least. Ya. Dan yang kedua, kalau terbang tinggi itu ada kabut yang menutupi sebetulnya. Oh. Karena Antartika ya, anginnya kencang dan relatif dingin, jadi kabutnya bisa menutupi gitu. Dan di kokpit sendiri itu hanya flight engineer yang pernah terbang sekali ke Antartika. Oh, hanya satu-satunya. Hanya satu-satunya. Jadi itu cukup unik sebetulnya. Heeh. Dan 19 hari sebelum penerbangan ini berlangsung, kapten dan first officer ini menghadiri pengarahan spesial untuk rencana penerbangan. Jadi karena rutenya itu rumit Ya. dan harus ditaati, mereka ini harus ikut briefing yang spesial juga dan harus taat kepada rute itu. Kalau tidak taat bisa nabrak. Betul. Karena terbang sangat rendah dan penuh kabut ya ketika itu. Nah, waktu itu pesawat lepas landasnya adalah pagi hari. Ya. Karena perjalanan dari Selandia Baru ke Antartika itu cukup jauh. Ya. Mereka itu baru sampai di daerah Antartika menjelang tengah hari. Di mana waktu itu para pilot ini menurunkan ketinggian pesawat di bawah batas minimum. Tujuannya apa? Supaya para penumpang itu dapat melihat pemandangan lebih. Ya. Karena walaupun penumpang itu membawa kameranya pada zaman itu kan belum secanggih sekarang ya. Ya. Otomatis semakin rendah ketinggiannya semakin bagus. Betul. Karena mereka bisa melihat pemandangan gunung es, Ya. salju itu dengan mata kepala sendiri pada ketinggian rendah. Jadi sedekat itu. Ya. Dan mereka bisa mengabadikannya melalui kamera. Ya. Tapi waktu itu ada kondisi white out. Dari namanya itu apa? Semuanya putih. Ya. Jadi gunung yang ada di depan itu tampak menyatu dengan langit Wah. dan juga permukaan es. Ya, karena kondisinya di Antartika ya seperti itu. Sangat-sangat putih semua. Ini menyulitkan pemandangan. Dan pada pukul 12:49 waktu setempat, ada satu hal yang dikhawatirkan para pilot itu terjadi. Sistem GPWS itu berbunyi keras. Oke. Dan secara refleks para pilot adalah menarik kontrol sekuat mungkin supaya pesawat ini naik. Karena biasanya GPWS kan hub pull up gitu ya, suruh naik gitu. Dan semua langkah yang dilakukan itu sudah terlambat karena pesawat menghantam lereng bawah dari Gunung Erebus. Dan seluruh 257 orang penumpang dan kru yang ada di pesawat ini meninggal dunia. Jadi kalau kita lihat di lokasi kejadian, itu sebenarnya sangat tragis. Karena di lokasi kejadian ini banyak sekali kamera dan perekam gitu ya. Iya. Dan di situ masih ada film yang belum bisa terdevelop. Jadi akhirnya mereka bawa ke darat untuk bisa develop filmnya. Iya. Dan dari situ kelihatan bahwa mereka itu sebetulnya sangat bahagia ngelihat-lihat pemandangan gitu ya. Hingga akhirnya para investigator ini menemukan bahwa pesawat ini terbangnya sepertinya lebih rendah daripada biasanya. Oh. Jadi pertama itu mereka ngelihat dari flight data recorder dan juga dari film-film ini. Iya. Jadi film-film dari para mendiang penumpang itu digunakan sebagai barang bukti juga untuk mendukung investigasi. Dan investigasi awal itu dari Chief Inspector Ron Chippendale di tahun 1980 menyalahkan para pilot karena terlalu menurunkan ketinggian dengan barang bukti dari FDR dan juga dari film-film tadi. Iya. Terus ada investigasi yang lain dari investigator yaitu adalah Hakim Peter Mehen di tahun 1981 yang menemukan waktu itu koordinat ke McMurdo Sound, ke daerah di Antartika itu diubah secara diam-diam oleh maskapai. Wah, fatal sekali. Ini sebetulnya konspirasi. Hmm. Karena kenapa kok diubah diam-diam? Ya. Ini Apa penyebabnya? Menimbulkan tanda tanya. Dan kala itu jalurnya diubah menggeser 27 nautical mile ke arah timur. Yang waktu itu menuju ke Gunung Erebus. Itu sangat jauh dan menyimpang sekali. Menyimpang sekali dan sebetulnya kenapa kok bisa diubah seperti itu? Iya.
ketika briefing, para pilot itu menerima rute resmi. Tetapi waktu berangkat, flight plan yang dibawa itu salah. Dan seperti yang kita jelaskan di awal tadi, di daerah Antartika, salah belok dikit aja, nabrak gunung. Iya. Karena Antartika itu zona yang sangat ekstrim, bisa white out, bisa gunungnya tinggi-tinggi. Apalagi ketika terbang rendah itu nggak kelihatan apa-apa jadinya. Iya. Karena kena white out tadi. Nah itu salah satu faktor yang memperparah situasi itu adalah fenomena whiteout. Ketika langit, gunung, dan permukaan es itu tampak menyatu semua, warna putih. Dan Hakim Mehen ini menyebut sebenarnya terdapat konspirasi of silence dari maskapai. Ini sebenarnya merupakan pernyataan sindiran ya, karena mereka maskapai ini seperti bekerja sama untuk menutupi fakta. Dan mereka itu mendiamkan diri supaya reputasi mereka tetap terjaga. Betul. Bahkan peristiwa ini itu juga sempat dibahas ya di banyak beberapa blog tentang dunia penerbangan. Salah satunya Admiral Claude yang dia sendiri itu menyebut peristiwa ini seperti litany of lies. Jadi lagu-lagu yang disusun dengan penuh kebohongan. Jadi ada lagu-lagu yang teratur ya, nada-nadanya sudah teratur semua, tapi mengarah ke kebohongan. Nyalahkan pilot ya akhirnya. Dan dari peristiwa ini pihak investigator itu mengeluarkan beberapa rekomendasi. Yang pertama, pihak maskapai itu wajib memberitahu para pilot setiap perubahan koordinat. Jadi setiap perubahan harus didokumentasikan dan harus disampaikan kepada para pilot. Tujuannya apa? Supaya mereka itu terkopi dengan situasi seperti ini. Apalagi di zona yang berbahaya. Dan kebanyakan dari mereka tidak pernah terbang ke Antartika sebelumnya. Betul. Ini faktor-faktor resiko yang sebenarnya bisa diminimalisir. Kemudian yang kedua, para pilot dilarang menurunkan pesawat di bawah batas minimum. Jadi dalam penerbangan itu tentu sudah ada ketinggian aman di dalam flight plan. Tidak boleh lebih rendah dari sekian ribu kaki. Itu harus ditaati. Bukan berarti karena penerbangan ini sifatnya itu tamasya, para penumpang sudah membayar mahal, mereka boleh mendapat hak untuk melihat pemandangan dalam jarak yang dekat. Lalu pilotnya menuruti, itu tidak boleh. Mereka harus tetap memihak pada regulasi. Kalau misalnya dinyatakan tidak aman di bawah sekian, ya itu harus dipatuhi. Kemudian yang ketiga, pihak maskapai itu harus mendorong budaya terbuka, terutama di dalam melaporkan kesalahan. Memang semua maskapai tidak ingin peristiwa yang buruk terjadi. Insiden, kecelakaan, tidak ada maskapai yang ingin mengalami. Karena ketika itu terjadi, banyak manusia yang harus menjadi korban dan reputasi mereka menjadi jelek. Tapi namanya dari setiap peristiwa itu harus ada yang namanya pembelajaran supaya kejadian yang sama tidak berulang lagi di masa depan. Dan pihak maskapai harus berani dengan fair mengakui ini kesalahanku seperti ini supaya penerbangan yang ke sana itu tidak mengalami nasib serupa. Dan ada sedikit fakta menarik lagi. Puing-puing dari Air New Zealand 901 ini sebetulnya masih tersisa di daerah Airbus. Karena secara ekspedisi sangat-sangat sulit untuk mengeluarkan semua puing-puingnya. Jadi ya, kalau kita bayangkan sisa-sisa tragedi dan luka-luka dari tragedi ini masih tersisa di Antartika hingga sekarang. Demikian episode kami mengenai Air New Zealand 901, suatu tragedi di balik tamasya yang penuh sukacita. Sampai jumpa pada episode berikutnya.